Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Cahya dengan NPM 202151006. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aplikasi komputer matematika yang diampu oleh Bapak Redi Hermanto MPD. Pada kali ini saya akan mencoba untuk memecahkan soal permasalahan dengan dibantu dengan aplikasi Maple 18. Kita langsung saja. Soal-soal yang akan kita coba pecahkan yaitu berkaitan dengan persamaan linier, terus berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat serta polinom, matriks, limit, diferensial, dan integral. Kita coba untuk menyelesaikan permasalahan yang pertama, yaitu berkaitan dengan materi persamaan linier, yaitu sistem persamaan 2 variabel dan 3 variabel. Yang pertama, soalnya himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x ditambah 2y sama dengan 4 dan 3x ditambah y sama dengan 6 adalah, kita menggunakan Maple. Coba kita bagi 2 terlebih dahulu. Nah, kita pergi ke file, terus new, worksheet mode. Seperti ini. Untuk soal yang pertama itu adalah sistem persamaan 2 variabel, di mana 2x tambah 2y sama dengan 4, 3x tambah y sama dengan 6. Kita langsung saja klik atau tulis isolve, i-nya kecil, dalam kurung, tulis persamaannya yaitu 2x ditambah 2y sama dengan 4. Karena 2 itu 2 persamaan, jadi pakai koma. Yang kedua, persamaan kedua adalah 3x ditambah y sama dengan 6. Maaf, seharusnya di sini pakai kurung kurawal. Tutup pakai kurung kurawal lagi. Setelah itu tutup kurung, titik koma, enter. Nah, seperti ini. Jadi dari persamaan 2x ditambah 2y dan 3x tambah y sama dengan 6, yaitu didapat x-nya itu sama dengan 2 dan y-nya itu adalah sama dengan 0. Selesai. Kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua itu berkaitan dengan sistem persamaan 3 variabel. Ini, dimana kita sama tuliskan isolve, buka kurung, kurung kurawal. Kita tulis persamaannya itu seperti tadi. Ini yang pertama 2x ditambah 5y dikurang 3z sama dengan 3, koma. Persamaan yang kedua adalah 6x ditambah 8y dikurangi 5z sama dengan 7, koma lagi. Persamaan yang ketiga adalah negatif 3x ditambah 3y ditambah 4z sama dengan 15. Kurung kurawal, tutup kurung, titik koma, enter. Nah, dari persamaan yang dari soal yang kedua, di mana hasilnya itu adalah x-nya itu sama dengan 1, y-nya sama dengan 2, dan z-nya sama dengan 3.
Kita lihat dengan hasilnya, dengan sama apa tidak dengan cara yang manualnya. Tadi soal yang pertama itu hasilnya adalah 2, x-nya 2, y-nya 0, dan ternyata benar. X-nya 2 dan y-nya adalah 0. Yang kedua, soal yang kedua, apakah sama dengan cara yang manual hasilnya? Ya, benar ya. X-nya adalah 1, y-nya adalah 2, dan z-nya sama dengan 3. Soal yang berkaitan dengan persamaan linear sudah selesai. Kita langsung ke soal yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat serta polinom. Nah, di sini tentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat dikurang 5x tambah 6 sama dengan 0 dan 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 sama dengan 0. Oke, langsung saja. Untuk menentukan akar-akar persamaan yang kuadrat, kita tulis ketik faktor. Ini buka kurung. Fungsi yang pertama itu persamaan yang pertama adalah x kuadrat diklik faktor, ketik faktor, buka kurung. Persamaan yang pertama adalah x kuadrat, ini x kuadrat, maaf tadi terdapat kesalahan, dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0, tutup kurung, titik koma, enter. Kita diketahui ya, untuk persamaan yang pertama itu didapat faktornya itu adalah x kurang 2, x kurang 3. Ada bisa kita ketahui bahwa x-nya itu adalah nilainya 2 dan x yang keduanya itu adalah 3. Kita lihat apakah benar. Nah, x yang pertama adalah 2 dan x yang kedua adalah 3. Sama ya. Langsung ke soal yang kedua selanjutnya. Itu tentukan hasil bagi dan sisa pembaginya jika fx-nya itu x pangkat 4 seperti ini dan dibagi oleh x kuadrat dikurang 2x tambah 2. Oh maaf, tadi terlewat. Yang ininya belum. Yang persamaan yang keduanya belum. Kita tulis kembali faktor, buka kurung. Itu adalah 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 sama dengan 0, tutup kurung, titik koma, enter. Yang persamaan yang kedua didapat faktorannya itu adalah x tambah 2, 2x kurang 1, bahwa bisa kita ketahui bahwa x yang pertamanya adalah negatif 2 dan x yang keduanya adalah 1/2. Kita lihat. Seperti itu. Setelah itu, langsung ke pembahasan soal yang tentang polinom. Tentukan hasil bagi sisa pembaginya dengan fungsi fx-nya itu x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 dibagi oleh x kuadrat dikurang 2x ditambah 2. Langsung kita tulis f itu adalah untuk menulis fungsinya. Titik 2 sama dengan, ini fungsinya itu adalah ini, di x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 5. Enter. Nah, ini untuk fungsinya. Yang kedua adalah untuk pembaginya, dibagi oleh x kuadrat, tinggal kita tulis p titik 2 sama dengan, ini menandakan pembagi dari fungsinya, yaitu adalah x kuadrat dikurangi 2x ditambah 2. Enter. Ini untuk menentukan hasil bagi dan pembaginya. Yang pertama menentukan hasil bagi terlebih dahulu. Kita tulis kuo, buka kurung, f untuk fungsinya, koma p untuk pembaginya terhadap x, tutup kurung, titik koma, enter. Nah, jadi untuk hasil baginya itu adalah x kuadrat ditambah 4x tambah 3. Kita lihat apakah benar. Sama seperti cara manual. Ini untuk hasil baginya ternyata sama ya, x kuadrat ditambah 4x tambah 3. Untuk selanjutnya untuk hasil atau sisa baginya itu adalah kita tulis rem, buka kurung,
F untuk fungsinya, P untuk pembaginya, koma P terhadap X, tutup kurung, titik koma, enter. Nah, untuk sisa baginya adalah 2X kurang 11, sama? Ya, sama. Ini jadi untuk hasil baginya adalah X kuadrat tambah 4X tambah 3, untuk hasil sisa baginya itu adalah 2X kurang 11. Kita langsung soal selanjutnya tentang matriks. Diketahui matrik A 3, 1, 5, 2 dan matrik B-nya itu adalah ini, maka tentukan determinan AB dan inverse dari AB-nya. Oke, langsung saja kita tulis with dalam kurung linek tutup kurung titik 2, enter. Nah, untuk menuliskan matrik A, ini matrik yang pertama, kita tulis A, hanya besar, titik 2 sama dengan, untuk menulis matrik kita pergi ke matrik ini, di mana barisnya itu berapa dan kolomnya itu berapa. Di sini barisnya ada 2 dan kolomnya 2, jadi 2, 2. Tinggal klik insert matrik. Nah, seperti ini. Kita ganti saja matrik ini tuh 3, 1, 5, 2, titik koma, enter. Ini untuk matrik A-nya. Nah, untuk matrik B, kita tulis B, 2 sama dengan, pergi ke matrik lagi, ini ada barisnya 2 dan kolomnya 2 sama, dengan insert lagi, seperti ini. Nah, ini itu adalah 1, ada 4, ada 1, ini ada 5. Nah, titik koma, enter. Nah, seperti ini. Setelah itu, untuk menentukan determinannya, untuk hasil dari terlebih dahulu kita harus mengalihkan matrik A dan B-nya terlebih dahulu. Kita langsung tulis saja AB titik 2 sama dengan, terlebih dahulu kita tuliskan eval buka kurung A dan simbol dan, setelah itu simbol bintang terhadap B tutup kurung titik koma sama dengan. Nah, seperti ini adalah hasil kalinya dari matrik ini. Setelah itu kita tuliskan matrik dari AB-nya. AB titik 2 sama dengan, pergi ke matrik lagi, 2 dan 2, insert, ini 4, ini 17, 7, 30, titik koma, enter. Nah, seperti ini. Untuk menentukan determinannya, kita tulis det dalam kurung AB, AB-nya besar, titik koma, enter. Untuk determinannya 1. Untuk menentukan inverse-nya, kita tulis inverse dalam kurung AB, titik koma, enter. Oke, kita samakan hasilnya apakah sama. Nah, untuk determinan dari AB-nya itu adalah 1, sama. Dan untuk inverse-nya adalah 30, negatif 17, negatif 7, dan 4. Sama. Oke, langsung saja kita ke soal yang berkaitan dengan limit, di mana soalnya nilai dari limit X mendekati 2 terhadap X kuadrat dikurang 3X tambah 2 dibagi X kurang 1 adalah berapa. Kita pindah aja ya filenya. Nah, sudah penuh. Sini. File. Box mode. Nah, ini kita langsung tulis aja untuk fungsinya, menuliskan fungsi terlebih dahulu dari limitnya. Tulis limit L-nya besar dalam kurung X kuadrat per X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 dibagi dengan X kurang 1. Oke, koma, X-nya itu mendekati berapa? X sama dengan 2. Tutup kurung, titik koma, enter. Nah, ini untuk penulisan limitnya. Untuk menentukan limitnya, kita tulis limit dengan L-nya kecil.
ukurannya kecil, lalu kita copy paste aja ya biar cepat. Yang ini nih, kita dengan copy paste yang tadi kita pastekan di sini, titik enter. Nah, untuk hasil dari limitnya adalah 0. Kita samakan dengan cara yang manual. Apa benar sama? Ternyata benar sama, itu nilainya adalah 0. Kita langsung ke soal yang selanjutnya, itu berkaitan dengan diferensial. Dimana di sini untuk menentukan turunan yang pertama dan turunan yang kedua. Nah, untuk yang pertama, yaitu kita tuliskan fungsinya terlebih dahulu. P titik 2 sama dengan X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 ditambah 3X titik koma enter. Nah, ini untuk fungsi fx-nya. Setelah itu untuk menentukan diferensialnya kita tulis div dengan D-nya D besar dalam kurung P untuk fungsinya terhadap yang diturunkannya adalah X ke titik 2 titik koma enter. Titik 2 enter. Nah, ini untuk turunannya. Untuk penurunannya. Untuk menentukan hasil dari turunan yang pertamanya, kita tulis div dengan D kecil dalam kurung P untuk fungsinya yang diturunkannya adalah X tutup kurung titik koma enter. Nah, ini hasilnya adalah 3X kurang 4X tambah 3. Hasilnya adalah sama dengan cara yang manual. Oke, yang selanjutnya adalah soal untuk menentukan turunan yang kedua. Sama seperti untuk menentukan turunan yang pertama, turunan kedua kita misalkan Q titik 2 sama dengan untuk menuliskan fungsinya, yaitu X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah 5 titik koma enter. Untuk penulisannya, untuk penulisan turunannya kita tulis div dengan D yang besar sama seperti tadi, dengan Q itu adalah fungsinya karena ini koma diturunkan untuk turunan yang kedua, diturunkan terhadap X, kita kasih kuncinya itu adalah seperti ini terhadap turunan yang kedua, tutup kurung titik koma enter. Nah, jadi penulisan untuk turunan yang kedua yang seperti ini. Untuk menentukan hasil dari turunan yang keduanya kita tulis div dengan div yang kecil dalam kurung Q terhadap fungsinya terhadap X itu pakai S dolar seperti ini, turunan yang kedua tutup kurung titik koma enter. Nah, hasil dari turunan yang kedua dari fungsi ini adalah 12X pangkat 2 dikurang 18X ditambah 2. Nah, ini untuk hasil yang pengerjaan manualnya sama. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu berkaitan dengan materi integral, di mana kita pindah biar dimana di sini soalnya adalah hasil dari integral X akar 4X ditambah 1 dx adalah, kita tulis dulu untuk fungsi misalkan integral ininya itu adalah F, kita tulis F titik 2 sama dengan X dalam kurung 4X ditambah 1 tutup kurung pangkat dari 1 2 seperti ini enter. Nah, seperti ini. Untuk menentukan integralnya kita tulis in dengan i-nya kecil dalam kurung F itu untuk soalnya itu F diturunkan terhadap diintegralkan terhadap X seperti ini enter. Nah, ini jadi hasil dari integral dari X akar dari 4X ditambah 1 adalah 1/60 4X tambah 1 pangkat 3/2 dikali dengan 6X dikurang 1. Apakah sama dengan cara yang manual hasilnya? Ya, sama ternyata. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan tentang permasalahan matematika dibantu dengan aplikasi Maple. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.